Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1406, Melarikan Diri. Ye Chen mengabaikan wajah jelek ketiganya, tapi menatap Ruotian Suzaku sambil tersenyum. Melihat Ruotian Suzaku lagi, dia tertegun di sana, menatap Ye Chen dengan linglung, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya, bahkan kabut yang tersisa di matanya yang indah membeku saat ini. Ye Chen, itu Ye Chen, bahkan setelah 100 tahun, wajah itu masih sejelas ingatan, darahnya lebih kuat dari darah manapun, tubuh suci kuno yang asli. Sudah 100 tahun, jangan datang ke sini tanpa masalah. Ye Chen tersenyum, dan dengan ringan meletakkan telapak tangannya di bahu batu giok Ruotian Suzaku, menuangkan esensi bergulir ke tubuhnya, dan menghapus bekas luka dan niat membunuh di dalam dirinya. Tubuh. Sudah 100 tahun. Ruotian Suzaku, yang dalam keadaan linglung, terbangun, tetapi ada perubahan dalam senyumnya. Setelah berpisah di masa lalu, bukankah sekarang hanya 100 tahun? Waktu seperti pisau, yang membuat orang merasa emosional. Aku masih seorang kenalan lama, jadi aku bisa menjadi teman dalam perjalanan ke Huangquan. Ketika keduanya berbicara, ada tawa menyeramkan di langit, dan Raja Sok bijak berbaju ungu mengangkat tangannya lagi, dan Kuasi Sage berbaju hitam raja dan Kuasi Sage berbaju putih masih menyegel kuartet, siap menyerang kapan saja. Aku sangat menyukai kebajikan kalian bertiga. Ye Chen mendengus, dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya, dan dia membawa Ruotian Suzaku ke dalam lubang hitam tanpa menunggu tangan bayangan dari Raja Kuasi bijak berpakaian ungu untuk tekan ke bawah. Menghilang. Mata Raja Kuasi bijak berpakaian ungu tiba-tiba menyempit, begitu pula Raja Kuasi bijak berpakaian hitam dan Raja Kuasi bijak berpakaian putih. Bahkan dengan kultivasi dan penglihatan mereka, mereka tidak melihat petunjuk sekecil apapun. Namun, ketika mereka bertiga mengerutkan kening, Ye Chen dan Ruotian Suzaku, yang menghilang sesaat, kembali. Iya, kembali lagi, dan semua orang berantakan, terutama Ye Chen yang tubuh sucinya sudah berlumuran darah, yang paling menakutkan adalah lubang darah di dadanya, di mana otot dan tulangnya terlihat. Itu sangat memalukan, Ye Chen terhuyung-huyung, menutupi mata kiri Xianlun, dan memuntahkan darah dengan liar. Itu benar, mereka menghadapi keberadaan yang kuat di lubang hitam ruang angkasa, dan bahkan mata keenam makhluk abadi terluka. Berkat dia melarikan diri dengan cepat, jika mereka tinggal sedetik lagi, mereka akan langsung pergi ke neraka. Ruotian Suzaku tidak jauh lebih baik, dia sudah terluka parah, dan napasnya sangat lemah saat ini, ekspresinya sangat pucat, dia samar-samar mengingat pemandangan mengerikan di lubang hitam, peti mati perunggu kuno, memancarkan dingin dan mati. Napas, hampir menghancurkan mereka. Jangan khawatirkan aku, lari. Ruotian Suzaku menstabilkan sosoknya, dengan paksa memadatkan darahnya, dan jejak kuno muncul di antara alisnya, yang tampaknya merupakan rahasia tabu yang kuat, dan dia ingin bertarung untuk Ye Chen dengan semua kekuatannya blokir momen itu agar Ye Chen dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Aku harus membawamu bersamaku ketika aku melarikan diri. Jika tidak, ketika aku bertemu dengan leluhur Xuan Chen, dia akan menendangku sampai mati. Ye Chen juga berdiri teguh, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan darah itu juga kenaikan. Melarikan diri. Itu masih Raja Semi bijak berbaju ungu, dengan senyum sinis, dan menjulurkan tangan besarnya untuk ketiga kalinya. Ini kegembiraanmu untuk menari. Ketika aku menjadi kuat hari itu, aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan. Ye Chen mengutuk, dan membawa Ruotian Suzaku ke Chaos Cauldron, berbalik dan melarikan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemana harus pergi? Raja Kuasi bijak berbaju putih mencibir, membuka penghalang yang kuat dengan jentikan tangannya, dan menyegel Sutian. Buka untukku. Ye Chen menerkam seperti naga buas, menggabungkan banyak metode rahasia dengan satu pukulan, memberkati hukum kekacauan, dan meledakkan penghalang, bahkan Raja Kuasi Sage berbaju putih terkejut dan mundur, menunggu dia menstabilkan sosoknya, rekan Ye Chen melompat keluar seperti aliran cahaya. Bajingan. Raja Semi bijak berpakaian ungu dan Raja Semi bijak berpakaian hitam sangat marah, dan mereka mengejar satu sama lain tanpa urutan tertentu. Perlu disebutkan bahwa, apakah itu Raja Kuasi bijak berbaju ungu atau Raja Kuasi bijak berbaju hitam, sebelum mengejar dan membunuh Ye Chen, mereka semua memelototi Raja Kuasi bijak berbaju putih.
Jangan hentikan dia, kenapa kamu tidak pergi makan kotoran, dan ingin berbagi harta benda suci kuno, tak tahu malu. Setelah ditatap oleh mereka berdua, mata yang paling penting masih sangat menghina, wajah tua Raja Kuasi Bijak berbaju putih tiba-tiba menjadi panas. Raja Kuasi Bijak yang agung tidak bisa menghentikan Kuasi Bijak, itu sangat memalukan. Membunuh, semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi marah. Raja Kuasi Bijak berbaju putih juga mengejarnya seperti orang gila, dan kecepatannya lebih cepat daripada Raja Kuasi Bijak berbaju ungu dan hitam. Malam berkabut menjadi luar biasa hidup karena 4 orang mengejar dan melarikan diri. Pegunungan yang megah tiba-tiba terbalik oleh 4 orang ini. Ketika mereka terbang lewat, hanya reruntuhan yang tersisa. Selamat tinggal, aku benar-benar terkejut. Di kuali yang kacau, Ruotian Suzaku menatap Ye Chen sambil menghela nafas, matanya yang indah penuh kejutan. Jika Suan Chen tahu, dia pasti senang. Kami telah menemukan leluhur Suan Chen. Ye Chen melirik selirian di dalam kuali dengan penuh minat. Aku belum menemukannya. Ruotian Suzaku tersenyum tak berdaya. Setelah banyak pertanyaan, tidak ada yang melihatnya, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Aku ingin pergi ke tempat lain untuk terus mencari, tapi aku menemui bencana. Jika saya mengatakan bahwa leluhur Suan Chen pergi ke Dacu 100 tahun yang lalu, apakah Anda akan mempercayainya? Ye Chen tersenyum santai. Dacu. Ruotian Suzaku tertegun, ekspresinya agak menarik. Akan aneh jika tidak menarik. Nona tuaku telah mencari selama 100 tahun di surga dan 10.000 wilayah, dan Anda benar-benar lari ke Dacu. Aku telah melihat Dewa Pedang Surga dalam 100 tahun. Ye Chen menjelaskan sambil tersenyum, Kunlun Su sudah tahu tentang invasi iblis surgawi, jadi dia pergi bersama Kaisar Chu untuk menemukan Dacu, dan dia mungkin menemukannya sekarang. Mungkin sudah dalam perjalanan kembali, dan diperkirakan akan memakan waktu ratusan tahun. Begitulah adanya. Ruotian Suzaku tersenyum lagi, ekspresinya agak kabur. Waktunya terlalu lama, dia tidak tahan keinginan untuk segera bertemu, tapi sayang dia harus menunggu ratusan tahun dengan sia-sia. Ini hanya beberapa ratus tahun. Bagi seorang biksu, itu cepat berlalu. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Kamu dan aku adalah orang yang sama, jadi tidak perlu menghiburku seperti ini. Ruotian Suzaku menarik pikirannya yang bingung, dan menatap Ye Chen lagi. Dalam 100 tahun terakhir, aku telah banyak menderita untuk menemukan mereka. Ini juga jenis latihan yang berbeda, dan sudah menjadi kebiasaan. Ye Chen mengangkat bahu, sangat tenang. Tubuh suci kuno. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia mendengar suara terkejut di depannya. Itu adalah kerumunan biksu yang datang untuk menonton pertunjukan. Ketika dia melihat Ye Chen, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tidak tahu bahwa Supreme City mengirim 3 orang yang dikejar dan dibunuh oleh Raja Semu itu sebenarnya adalah ekaristi yang diinginkan. Minggir, teriak Ye Chen, bergegas melewati seperti sinar cahaya. Mungkin dia begitu cepat sehingga penonton yang berlari ke teater secara langsung dilempar berkeping-keping olehnya. Wow, banyak orang menggosok mata mereka penuh dengan bintang terbang, dan mereka merasa pusing. Keluar. Sebelum orang-orang itu bisa berdiri diam, ketiga Raja Kuasi Bijak tiba, sehingga kerumunan yang tersebar terlempar ke langit lagi. Banyak orang tidak tahan dengan tekanan dari Raja Kuasi Bijak dan meleleh di atas titik dibentuk menjadi kabut darah, bahkan roh primordial tidak dapat lepas dari kepunahan, dan langit berbintang berkabut diwarnai dengan banyak darah. 3 binatang buas. Ye Chen, yang melarikan diri di depannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Melihat kabut darah di langit, dia tidak bisa menahan senyum. Orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan sangat menderita. Bencana kali ini, tidak bisa pindah ke jalan surga lagi. Ruotian Suzaku berkata melalui transmisi suara, jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan tertangkap. Tidak bisa bergerak. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dengan ringan membelai Xian Lunyan, peti mati perunggu kuno di lubang hitam sebelumnya merusak Xianyan dengan parah, dan dalam waktu singkat, itu tidak akan lagi dapat berkomunikasi dengan yang hitam. Lubang. Hati-hati. Ruotian Suzaku tiba-tiba memarahi saat kata-kata itu keluar dari bibirnya. Tanpa dia ingatkan, Ye Chen telah memperhatikan bahwa itu adalah tembakan tenda hitam dari antara alis Raja Kuasi Sage berbaju putih. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia melihat bahwa itu adalah rantai pengunci jiwa yang gelap, dan kecepatannya adalah sangat cepat. Itu adalah senjata sihir yang menakutkan, dan itu adalah tingkat Raja Suci. Itu dicap dengan rune kuno di sekujur tubuhnya. Itu disempurnakan oleh roh-roh yang membenci. Itu memiliki kekuatan pelarangan dan kepunahan, dan itu secara khusus ditujukan untuk tubuh nyata dari roh primordial.
Semuanya terjadi terlalu cepat, bahkan jika Ye Chen telah menyadarinya sebelumnya, dia masih ditipu di tempat, dan didorong ke Laut Dewa oleh rantai pengunci jiwa yang aneh, dan kemudian langsung menuju avatar jiwanya. Ye Chen meraung, dan menggerakkan jiwa naga dan Zhu dan Di Jue yang menjaga di Lautan Dewa untuk melawan rantai jiwa. Tak perlu dikatakan, dan Zulonghun dan Di Jue benar-benar memenuhi harapannya. Mereka bekerja sama dengan Chaos Divine Cauldron untuk mengusir rantai pengunci jiwa, dan mereka bertiga diblokir di sana, membuat Laut Ye Chen setipis emas. Dalam waktu singkat, Raja Semi Bijak berbaju hitam dan Raja Semi Bijak berbaju ungu datang satu demi satu. Karena kemampuan luar biasa Ye Chen untuk melarikan diri, keduanya tidak menahan diri ketika mereka muncul, dan masing-masing berkorban senjata ajaib yang kuat. Ye Chen berlutut dan dihancurkan untuk sementara waktu. 3 tentara Raja Suci menghancurkan tubuh sucinya berkeping-keping. Ada darah yang keluar, dan setiap helai sangat mencolok. Dia hampir musnah di tempat. Namun, dia tidak dapat segera menekannya, jadi dia diberi kesempatan untuk bernapas. Tubuh suci yang kuat berkumpul lagi, dan darah serta Tao bergetar bersama, dengan paksa mendukung ketiga prajurit Raja Suci. 3 Raja Kuasi bijak semuanya terguncang, dan ekspresi mereka berubah untuk pertama kalinya. Kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapan mereka. Itu memang sekuat rumor, dan itu sebanding dengan kekuatan tempur Raja Kuasi bijak. Memikirkan hal ini, wajah ketiganya menjadi dingin, terutama karena keheranan Ye Chen, yang membuat mereka ketakutan. Orang-orang seperti Ye Chen, setelah diberi waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi raksasa selama berabad-abad, jika dia besar nanti, itu akan menjadi bencana bagi Supreme City dan harus dibunuh dalam buayan. Ini pertarungan 1 lawan 1. Dikelilingi di tengah, Ye Chen mengeluarkan sabre Tyrannosaurus, memarahi air liur yang berterbangan di seluruh langit. 3 Raja Kuasi bijak tidak tahu malu karena membuatku menjadi kuasi bijak. Menang adalah cara rajaku. Raja Semi bijak berbaju putih mencibir, dan tiba-tiba bergerak, mendorong lautan darah dengan telapak tangan, berguling dalam aura pembunuh, menghancurkan langit dan bergemuruh, berguling ke arah Ye Chen. Persetan dengan cara Raja Nenekmu. Ye Chen mengutuk, menghancurkan langit dengan satu langkah, membelah lautan darah dengan satu pukulan, membalikkan alam semesta dengan telapak tangan, dan Raja Kuasi bijak dalam darah putih memuntahkan. Ayo pergi bersama. Raja Kuasi bijak berbaju hitam dan Raja Kuasi bijak berbaju ungu menyerang dari 2 sisi, satu memegang segel yin yang, yang lain memegang piring tai chi, menekan ke arah Ye Chen dari udara, berniat untuk menekan dia dengan satu pukulan. Ye Chen tidak berbicara sama sekali, dan mengayunkan pedang, menggabungkan ratusan kekuatan mistik dengan satu pukulan, memotong segel yin yang, tetapi sebelum dia bisa berbalik, dia dihancurkan oleh piring tai chi dan memuntahkan darah. Pada saat yang sama, Raja Sok bijak berbaju putih datang untuk membuat masalah lagi, dengan sosok yang teduh, dia membunuh 100 kaki jauhnya dalam sekejap, memindahkan rantai kunci jiwa, dan ingin menahan Ye Chen Yuanshen, tetapi ditolak oleh jiwa naga leluhur dan Di Jue. Episode 1407, Pengepungan 3 Keluarga. Pertempuran dimulai seketika, dan Ye Chen diblokir dalam kehampaan, dan dia memilih 3 Raja Semu. Langit runtuh, bumi meledak, dan ruang hampa bahkan lebih kacau. Hukum dan kekuatan supernatural saling terkait, dan visi besar diuraikan. Meskipun indah, namun suram. Apa yang bisa dilihat adalah kekuatan bertarung Ye Chen melawan langit, tetapi dia masih ditekan, darah menetes dari darah 3 Raja Semu. Dibandingkan dengan dia, meskipun 3 Raja Kuasi bijak jauh lebih baik, mereka masih dalam keadaan yang mengerikan, dan semakin mereka bertarung, semakin mereka ketakutan. Mereka masih meremehkan tubuh suci kuno. Garis ini tidak sesederhana itu. Sejak zaman kuno pilih satu dengan santai, itu adalah karakter kejam yang menyusun mitos. Adegan pertempuran sangat luas dan mengejutkan. Satu kuasi sage bertarung sendirian melawan 3 Raja Kuasi bijak tetapi tidak ditekan di tempat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di surga dan 10.000 domain, dan Ye Chen adalah satu-satunya. Aku pernah melihat seseorang digantung sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat seseorang digantung seperti ini. Biksu yang sedang menonton teater itu menyusul. Melihat pemandangan langit runtuh dan bumi terbelah, wajahnya langsung menjadi pucat. Pertarungan level ini terlalu sengit. Dibandingkan dengan ini, pertempuran sebelumnya melawan 3 dewa hanya untuk bersenang-senang. Seseorang menghela nafas, tidak heran jika hampir 200.000 biksu di Istana Taiking gagal menghentikan tubuh suci kuno. Sejak saya datang ke benua Xuan Huang ini, hal mengejutkan yang telah dilakukan tubuh suci lebih dari satu hal. Orang tua, jika kamu menghitung jarimu, 3 Raja Semu di kota tertinggi tidak dapat menjatuhkan tubuh suci kuno.
Aku tidak tahu apakah orang kuat dari Istana Berkabut dan Istana Taiking sedang dalam perjalanan. Jika mereka datang, itu akan hidup. Banyak orang bergumam dengan suara rendah, dan mereka tidak lupa untuk melihat sekeliling. Tidak masalah jika Anda melihatnya, ada awan dan kabut yang mengepul di langit timur yang jauh, meskipun jauh, Anda masih bisa mendengar suara gemuruh, sepertinya ada ribuan pasukan yang berlari kencang, itu bendera pertempuran berkibar dengan garang di langit, di antaranya 3 karakter besar yang terukir di atasnya sangat mencolok, Istana Taiking. Pada saat yang sama, langit barat juga bergemuruh, dan langit penuh dengan pelangi ilahi, melintasi malam, atau pedang terbang, atau menunggangi awan dan kabut, atau menunggangi makhluk roh, pertempuran tidak lebih kecil dari Istana Taiking, luar biasa, ini juga pertarungan satu tembakan 3 karakter di bendera juga sangat menarik, Istana Berkabut. Jangan khawatir, ini belum berakhir, langit selatan juga terguncang, dan orang-orang kuat dari kota tertinggi juga datang untuk membantu. Meskipun tidak ada Raja Semu yang memimpin, barisannya sangat besar, dan langit dihancurkan sepanjang jalan. Ketiga keluarga tampaknya memiliki semacam pemahaman diam-diam, satu persatu datang untuk bermain dengan hidup mereka, mungkin karena mereka takut dua lainnya akan mengambil yang pertama untuk merebut harta benda suci kuno, dan mereka datang semua. Bukankah itu yang mereka lakukan? Melihat pembunuhan ketiga keluarga tersebut, ekspresi para biksu dari segala arah berubah, dan mereka segera melarikan diri, takut akan akibatnya. Mereka bisa melihatnya, dan Ye Chen juga bisa melihatnya, wajahnya sangat jelek, dan dia menarik napas lebih dari satu Raja Semu. Dalam pertempuran seperti itu, bahkan Raja Suci harus menghindari keunggulan untuk sementara waktu. Makhluk. Sayangnya, mata Liu Dao Xianlun terluka parah, dan dia dalam keadaan memproklamirkan diri saat ini, dan dia tidak diizinkan menggunakan jalan surga untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Ye Chen masih berani melepaskan gelombang ini, menerima pedang dengan paksa, berbalik dan lari. Kemana harus pergi? Raja Sok bijak berbaju hitam mendengus dingin, bergerak maju selangkah demi selangkah, dan menggerakkan senjata ajaib Raja Suci untuk menekannya. Ye Chen tidak punya waktu untuk memperhatikannya, dan menyusut tanahnya untuk menghindar, tetapi sebelum dia bisa berdiri diam, dia terlempar 8.000 kaki jauhnya oleh telapak tangan Raja Semi bijak berpakaian ungu, menghancurkan Yang Agung. Gunung hingga runtuh. Belum lagi, telapak tangan Raja Semi Sage berpakaian ungu membantu Ye Chen, dan langsung menjatuhkannya dari pengepungan. Tapi melihat puing-puing beterbangan, Ye Chen melompat keluar, berguling dan merangkak, dan lari ke utara. 3 Raja Kuasi bijak penuh dengan amarah dan darah, dan mereka mengejar mereka dari dekat, dan Raja Kuasi bijak berpakaian putih dan Raja Kuasi bijak berpakaian hitam tidak lupa memberikan Raja Kuasi bijak berpakaian ungu pandangan yang keras. Sialan, apakah kamu tulus? Apakah kamu akan menelepon lagi ketika kamu yakin? Dengan satu telapak tangan, Anda bisa mencapai 8.000 kaki, jika Anda kenyang, Anda akan kenyang. Omong kosong. Raja-raja semi bijak dari Istana Taiking dan Istana Berkabut yang benar-benar bergegas untuk membunuh juga mengutuk satu demi satu, dan tiba-tiba ada aliran yang luar biasa, tidak peduli apakah mereka datang dari selatan, timur, atau barat, tidak ada seorang pun. Pada saat ini dengan satu pengecualian, mereka mengejar dan membunuh Sutian di utara. Kali ini, Raja Semi bijak berbaju ungu memiliki wajah tua yang panas, wajah galak, mengertakkan gigi dan berbicara seperti setan. Dunia dalam kekacauan, dan dihancurkan oleh para beku seperti air pasang dan laut, pertempuran itu tidak biasa. Melihat ini, Ye Chen tidak berani menoleh ke belakang. Dia membakar darahnya dan menyusut hingga 1 inci. Ada banyak binatang buas di belakangnya. Biasanya, jika dia disusul, dia akan ditelan sampai ke tulang. Ini hidup, kali ini benar-benar hidup, keributan besar telah menarik lebih banyak biksu, dan hal-hal di sini terbang ke segala arah seolah-olah mereka telah menumbuhkan sayap, tetapi setiap orang yang mendengarkan akan memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Xiao Lingwa dan Men San juga tertarik. Melihat dari kejauhan, semua orang menghela nafas dan menyeringai. Ye Chen adalah Ye Chen, dan tidak ada yang salah dengan dia kemanapun dia pergi, dan pertempuran itu sangat besar. Namun, setelah melihatnya, mereka tidak terburu-buru untuk menyelamatkan dengan bingung. Tidak ada gunanya pergi, dan itu hanya meningkatkan tekanan Ye Chen. Mereka secara sadar berpikir bahwa kemampuan Ye Chen untuk melarikan diri tidak ada bandingannya di dunia. Memang, kemampuan Ye Chen untuk melarikan diri tidak ada bandingannya di dunia, dan posturnya juga sangat mendominasi. Gambaran seperti apa ini? Ada begitu banyak orang kuat, banyak di antaranya adalah Raja Semu, yang hanya ingin membunuh Semu.
Anda tidak perlu melihatnya, pikirkan saja, itu sangat lucu dan ironis. Ledakan. Mengikuti suara gemuruh, gunung lain runtuh, dan dihancurkan oleh telapak tangan Raja Semi Bijak berpakaian ungu. Jika ada begitu banyak orang, dia adalah pelari tercepat dan pergi dengan wajah jelek. Jika bukan karena telapak tangannya yang menamparkan, Ye Chen tidak akan dipukul keluar dari pengepungan, dan dia sangat marah. Sayang sekali telapak tangannya masih menggantung, tapi tidak mengenai Ye Chen, dan Ye Chen mengelak. Ye Chen tidak punya nyali untuk kembali dan terus bekerja sekarang, jadi dia hanya fokus melarikan diri, terbang jauh ke utara, karena tiga pihak lainnya memiliki pengejar yang kuat, hanya utara yang tidak menghentikan mereka. Dengan cara ini, pengejaran dan pelarian sangat dinamis, kemanapun mereka lewat, gunung runtuh, sungai mengalir mundur, dan bahkan banyak kota kuno mengalami bencana, namun kemanapun mereka berjalan, ada reruntuhan. Siapa sangka pengejaran ini berlangsung selama 3 hari dan belum berhenti. Beberapa orang yang berhati-hati diam-diam menghitung bahwa setidaknya puluhan ribu mil sebelum dan sesudah, dan mereka telah diusir dari lingkup pengaruh ketiga keluarga. Namun, Istana Taiking yang kuat, istana berkabut, dan pusat kekuatan Istana Taiking masih belum menyerah, dan masih mengejar dengan putus asa, dengan asumsi bahwa jika mereka tidak menangkap Anda, mereka akan mengikuti nama belakang Anda. Orang-orang yang menonton teater tidak menganggur, ketiga keluarga mengejar Ye Chen sejauh ribuan mil, mereka mengejar ribuan mil, mereka yang tidak tahu berpikir bahwa Ye Chen membalas dendam karena membunuh ayahnya bersama mereka. Hari keempat datang dengan tenang, banyak orang menyerah, tidak tahan lagi, mereka semua membungkuk dan terengah-engah, dan mengacungkan jempol ke arah Ye Chen melarikan diri, kamu benar-benar hebat. Hari kelima segera tiba, dan Ye Chen terbang ke dataran tanpa batas. Pada saat ini, energi dan darah tubuh suci kuno Rao agak kurang, dia telah terbang tanpa henti selama beberapa hari dan menelan lebih dari beberapa pil, tetapi dia masih gagal melepaskan pengejar di belakangnya. Di depan, secercah butiran beras muncul, dan ketika jarak semakin dekat, diketahui bahwa itu adalah seseorang. Itu adalah seorang lelaki tua, lebih tepatnya lelaki tua kecil, tingginya kurang dari 1 meter, duduk bersila di atas labu emas ungu, dengan 2 kumis melingkari mulutnya sangat menarik. Kuasi Kaisar. Meskipun jauh, Ye Chen masih bisa merasakan aura yang tidak jelas itu, yang tidak bisa ditiru dan disalin, dan cocok dengan langit dan bumi, dan hanya Kaisar Semu yang sebenarnya yang bisa memilikinya. Ketika Ye Chen memandangnya, kebetulan lelaki tua kecil di labu emas ungu itu membuka kelopak matanya dan melihat. Namun, apa yang membuat Ye Chen sangat bingung adalah bahwa ketika pria tua kecil setingkat Kaisar melihat wajah Ye Chen, dia menoleh dan melarikan diri tanpa berpikir. PS, maaf, ada kesalahan di bab 1405. Ruotian Suzaku adalah orang suci, jadi tidak sengaja ditulis sebagai orang bijak. Episode 1408, kata-kata terakhir. Yah. Baik. Ye Chen benar-benar bingung, melihat Zundi tua kecil yang berlari lebih cepat dari kelinci, karena kebijaksanaannya dia tidak bisa menoleh untuk sementara waktu. Aku hanya seorang semi bijak, dan Anda adalah seorang kaisar semu yang bermartabat, mengapa Anda melarikan diri ketika Anda melihat saya? Mungkinkah aku terlalu tampan? Ye Chen secara sadar menemukan alasan untuk menggoda dirinya sendiri. Singkatnya, itu langsung menambahkan poin lain pada dorongannya untuk menjadi lebih baik. Bunuh. Setelah kepanikan singkat, para pengejar di belakangnya menarik lebih dekat dengannya, dan Raja Sok bijak berbaju ungu yang berlari di depan hanya berjarak 1000 kaki darinya, dan dia memegang teknik membunuh di tangannya. Bunuh. Setelah Raja Semi bijak berpakaian ungu, sosok yang luar biasa itu melonjak seperti air pasang, membanjiri satu demi satu, dengan setiap wajah ganas seperti hantu, dengan aura pembunuh yang mengamuk. Melihat ini, Ye Chen buru-buru mundur, menenangkan pikirannya, dan melarikan diri dengan putus asa. Hanya saja, tepat sebelum dia bisa terbang lebih dari 10.000 zang, dia melihat bahwa ruang di depannya terdistorsi, dan kemudian sebuah pintu ringan disangga secara misterius, dan sesosok hantu keluar darinya, itu adalah seorang lelaki tua. Dengan rambut ungu. Orang suci yang hebat. Ye Chen melihat kultivasi lawan dalam sekejap. Meskipun dia lebih lemah dari lelaki tua kecil Zundi, dia juga sangat kuat. Yang paling penting adalah jubah Tao yang dikenakan pihak lain adalah jubah Tao dari Istana Taiking. Dalam sekejap, Ye Chen mengubah rute pelariannya, itu berada di level Sein, dan dia pikir dia tidak bisa menangani gerakan apapun. Bisakah kamu melarikan diri? Pria tua berambut ungu tingkat bijak itu mengeluarkan suara samar, suaranya halus dan agung, dan dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya untuk menyapu kekosongan. Kekuatan telapak tangannya bisa disebut menghancurkan dunia, menghancurkan setengah dari dunia.
langit dan meruntuhkannya. Wajah Ye Chen tiba-tiba berubah, bahkan tanpa memikirkannya, dia langsung membuka penglihatan dunia yang kacau, mengenakan baju perang Huntian, memadatkan 100 perisai cahaya, dan menggunakan banyak kekuatan supernatural pertahanan untuk membakar sumber tubuh suci, dan darah serta jalannya selaras gemetar, meningkatkan pertahanan diri sendiri ke puncak sejak berkultivasi Taoisme. Namun, meski begitu, dia masih tidak dapat menahan telapak tangan orang bijak. Dunia yang kacau runtuh, baju besi pertempuran langit mendung terbelah, ratusan perisai cahaya sama rentannya dengan kertas putih, dan banyak kekuatan magis pertahanan seperti dekorasi mereka semua menghilang seketika di bawah telapak tangan orang bijak. Dia memuntahkan darah, seperti layang-layang dengan tali putus, terbang 80.000 kaki secara horizontal, sebelum mendarat, tubuh suci terbelah, dan darah serta ki di tubuhnya dimusnahkan secara ekstrim, hampir mati di tempat. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari Istana Taikang, Istana Berkabut, dan kota tertinggi datang untuk membunuh satu demi satu. Ketika Ye Chen terhuyung-huyung, semua langit di 4 arah telah dikepung, dan ada orang di mana-mana. Para biksu yang mengikuti untuk menonton pertunjukan juga tiba, tersebar di 4 arah, dan melihat Ye Chen berlumuran darah, mereka semua menghela nafas dan melarikan diri hampir 10.000 mil selama 4 hari, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menghindari kematian. Xiao Linghua dan Men San juga datang, wajah mereka sangat jelek, sampai sekarang mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu pasti telah terjadi pada Ye Chen, jika tidak, sudah lama sekali melarikan diri. Neneknya, ayo bertarung. Men San mengeluarkan gada, mengungkapkan energi dan darahnya yang mengamuk. Persetan dengan adikmu. Lalu ada orang bijak yang hebat. Xiao Linghua dan Liu Yi buru-buru meraih Men San. Orang bijak yang hebat juga bisa melakukannya. Men San mengatupkan giginya, kekuatannya yang tidak aktif pulih, mungkin itu sangat misterius dan kuat sehingga orang-orang dari segala arah tidak bisa tidak melihat ke samping, dengan makna yang dalam di mata mereka. Kamu tenang saja, kami membunuh dengan cara ini, kami diambil alih oleh sarang yang sama tanpa diskusi. Lari. Kenapa kamu tidak lari? Ketika mereka bertiga berbicara, kutukan dimulai, dan mereka sangat bersemangat. Memalingkan muka, itu adalah putra Dewa Kabut, putra Dewa Taikang, dan putra Dewa Tertinggi, semua mengaum seperti anjing gila, tertawa itu sangat mengerikan, dan setelah menunggu begitu lama, akhirnya sampai pada hari ini. Berhenti berlari, istirahat sebentar. Ye Chen terhuyung-huyung, dan akhirnya duduk di tanah, tetapi dia tidak menyerah, tetapi mencoba yang terbaik untuk mematahkan mata roda abadi yang memproklamirkan diri. Jika mata peri dibuka, jalan buntu akan berakhir. Kamu Chen. Ruotian Suzaku di kuali kekacauan sudah pucat, dan ada banyak rasa bersalah dalam nadanya. Ye Chen diburu dan dibunuh karena menyelamatkannya, dan bahkan dikepung di dataran ini. Mungkin aku benar-benar akan berlutut kali ini. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia memuntahkan seteguk darah lagi, matanya yang agak kabur melihat ke arah Sutian, dan matanya tertuju pada orang bijak berambut ungu yang perlahan mendekat. Ini adalah harga untuk memprovokasi Istana Taikang. Sage Agung dari Istana Taikang datang ke Jiuk Xiao, menatap Ye Chen dengan ekspresi dingin, kata-katanya masih halus, dengan keagungan yang tak tertahankan. 3 orang bijak agung, junior, aku benar-benar memiliki banyak wajah. Ye Chen mengangkat alisnya, melirik ke arah orang bijak berambut ungu, dan kemudian melihat kedua arah lainnya. Ada juga gerbang cahaya yang muncul di sana, dan seorang lelaki tua berambut darah dan seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar. Orang tua itu adalah orang bijak dari Misty Palace dan Supreme City. Tubuh suci kuno, itu pasti bukan orang yang tidak dikenal. Orang suci berambut darah dari Misty Palace mengelus jenggotnya. Kamu bisa memanggilku Ye Chen. Jika kamu senang, kamu bisa memanggilku saudara. Ye Chen sedikit kehabisan akal, dan dia menghibur para biksu Sifang dengan satu kalimat. Bahkan sekarang, dia masih memiliki mood untuk melepaskan. Junior adalah junior. Orang bijak agung dari kota tertinggi juga berbicara, berdiri melayang di langit, jelas datang untuk mengukir harta tubuh suci, tetapi ada ekspresi belas kasih di wajahnya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Kunlun Su. Ye Chen mengeluarkan kendi, saya sangat akrab dengan dewi mereka, serta dinasti Xia besar, Ji Huangtian, Sendian, dan Daluo. Oh ya, aku bahkan minum dengan dewa pedang surga. Itu omong kosong. Kata-kata Ye Chen memancing ejekan dari semua sisi, dan matanya penuh dengan cahaya menggoda. Ngomong-ngomong, aku akan berhenti di situ. Percaya atau tidak, denganmu, jangan salahkan aku jika suatu hari terjadi bencana. Ye Chen minum dengan santai, dan sekarang, dia tidak memiliki cara yang baik,
jadi dia hanya bisa mengandalkan di mulutnya. Sudah waktunya untuk menunda, bagaimana jika mata peri benar-benar terpesona? Tubuh suci milikku di Istana Taiking. Mengenai kata-kata Ye Chen, Sage Agung dari Istana Taiking langsung mengabaikan, tetapi melirik kedua pihak lainnya, sisanya, kalian berdua bisa membaginya dengan dirimu sendiri. Menurut apa yang dikatakan Tathagata sebelumnya, darah suci adalah milik kota tertinggiku. Pertapa Agung kota tertinggi menjilat lidahnya. Kalau begitu, tubuh suci dan roh primordial akan menjadi milikku di kota berkabut. Sage Agung dari Istana Berkabut tersenyum menakutkan. Jadi, aku mati. Ye Chen berbicara lagi, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana menurutmu? Para dewa dari tiga keluarga menunjukkan gigi putih mereka satu demi satu. Jika nenek moyang mereka tidak ada di sini, mereka akan membunuh dan memotong Ye Chen sejak lama, untuk mengurangi rasa malu karena dikalahkan di masa lalu. Masa lalu. Aku akan mati, jadi tidak terlalu banyak untuk mengatakan beberapa kata terakhir. Ye Chen langsung mengabaikan putra dewa dari tiga keluarga, dan melihat orang bijak dari tiga keluarga, ketiganya semuanya adalah Tuan Tao, jadi mereka mungkin tidak akan menolak. Tubuh suci adalah garis keturunan di langit, lelaki tua itu mengizinkanmu untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Orang bijak dari Istana Berkabut tertawa menggoda. Setelah aku mati, bisakah kamu membuat tablet peringatan untukku? Itu saja. Aku tidak bisa. Masih banyak lagi. Ye Chen menyesap minumannya dan berdehem setelah menyelesaikan pekerjaannya. Aku punya masalah yang buruk, aku tidak suka tempat sepi, kamu tidak bisa mengambil milikku. Tablet peringatan ke sudut gunung buang saja dan selesai. Yang terbaik adalah menemukan saya tempat dengan banyak orang. Saya tidak keberatan meletakkannya di aula leluhur Anda. Juga, saya suka keindahan menakjubkan yang tidak memakai pakaian. Mereka harus lebih panas. Lebih baik lagi jika kamu pandai menyanyi dan menari. Aku adalah dewa. Mendengarkan pembicaraan fasih Ye Chen, para biksu dari segala arah menatap lurus ke mata mereka. Mereka semua tahu bahwa tubuh suci kuno tidak tertandingi dalam kekuatan tempur, tetapi mereka tidak tahu bahwa keterampilan yang tidak masuk akal ini juga tergelincir. Sungguh menyenangkan. Xiao Lingwa dan yang lainnya juga menutupi dahi mereka satu demi satu. Apa-apaan ini? Situasi apa ini? Aku belum pernah melihat kekacauan sepertimu sebelumnya. Chuguo hebat adalah orang yang berbakat. Di kuali besar, Ruotian Suzaku juga memiliki ekspresi yang luar biasa, dan Ye Chen adalah orang pertama yang masih bisa begitu lucu dalam situasi ini. Dia belum pernah melihat yang seaneh ini. Xuan Chen generasi yang lebih muda memang merupakan talenta terbaik, jenis yang langka dalam 10.000 tahun. Aku melihat pembangkit tenaga listrik dari tiga keluarga, mereka semua tercengang, dan orang suci agung dari tiga keluarga tidak terkecuali. Mungkin mereka belum pernah melihat hal yang aneh selama ribuan tahun, dan mereka tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Generasi muda berpikir bahwa ketika berkultivasi Tao, Anda tidak bisa hanya mengandalkan kebetulan. Terkadang karakter juga sangat penting. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen masih berbicara dengan hati-hati, dan tidak ada yang mengatakan kata-kata terakhirnya hal-hal, dan apa yang mereka katakan beralasan dan beralasan. Cukup. Tiga orang bijak akhirnya kehilangan kesabaran. Ini bukan kata terakhir, ini omong kosong. Terus terang, itu mempermainkan mereka. Semua orang yang hadir dimainkan oleh wanita jalang ini. Jangan khawatir, masih ada lagi yang akan datang, aku. Ye Chen melambaikan tangannya, tetapi berhenti ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dan melihat ke satu sisi dengan mata bulatnya heran, dan ekspresinya masih sedikit bingung. Itu bukan salahnya, hanya saja seseorang datang dari langit yang dipenuhi orang, lebih tepatnya, itu pasti orang tua kecil. Dia masuk dengan tangan di tangannya seolah-olah tidak ada orang di sana, dan dia berjalan diam-diam. Adapun lelaki tua kecil itu, dia terlihat sedikit akrab pada pandangan pertama, tetapi jika dilihat lebih dekat, dia benar-benar akrab. Dia adalah Kaisar Semu yang duduk di labu emas ungu dan melarikan diri saat melihat Ye Chen. Ye Chen tercengang, Biksu Sifang tercengang, orang kuat dari tiga keluarga tercengang, dan orang suci agung dari tiga keluarga juga tercengang. Mereka semua memandang lelaki tua kecil itu, tidak tahu bagaimana atau dari mana dia masuk. Aku memikirkannya, dan ada yang salah. Seorang Kaisar Semu dan seorang Sage jelas tidak sendirian. Semua ini hampir membuatku takut untuk buang air kecil. Saya mengatakan bahwa kelopak mata kanan saya selalu berkedut akhir-akhir ini. Mungkin karena saya terlalu banyak berpikir. Mungkin saya kurang tidur. Kaisar Zun tidak takut. Saya juga Kaisar Zun. Selain itu, saya tidak main-main dengannya. Tidak ada alasan untuk memukuli saya.
Di bawah pandangan semua orang, lelaki tua kecil itu hanya bergelantungan di langit dengan tangan di tangannya, seolah-olah dia sakit, bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang lain, atau berbicara sendiri. Untuk mengatakan bahwa orang-orang yang hadir juga sangat kooperatif, kedua bola mata bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti pria tua kecil yang menjuntai, bahkan Ye Chen dan Ruotian Suzaku tidak terkecuali, ekspresi mereka sangat indah. Untuk sementara, tidak ada yang maju dan bertanya, siapa kamu? Dari mana asalmu, apa yang kamu gumamkan? Akibatnya, Ye Chen yang awalnya protagonis langsung menjadi peran pendukung yang sangat cuek. Episode 1409, Donghua 7 Putra. Yah, begitulah, bawa pulang dan pelajari dengan hati-hati. Di bawah mata aneh semua orang, lelaki tua kecil itu akhirnya berhenti bergoyang, berlari ke arah Ye Chen, dan menarik Ye Chen dengan akrab, apa? Tarik dan pergi, seperti milikmu. Apakah saya bingung? Ye Chen, yang ditarik, menggaruk kepalanya dengan bingung. Berani. Melihat lelaki tua kecil itu hendak menyeret Ye Chen pergi, Taiking Senzi melompat keluar, di mana kurcaci itu, aku berani merebut siapapun yang diinginkan istana Taiking. Mungkinkah aku benar-benar tidak sabar? Teman tahu ini, biarkan dia pergi, dan kita akan aman dan sehat, teriak Taiking Senzi, dan juga membangunkan 3 orang suci agung. Keanehan lelaki tua itu mungkin berada pada level yang sama dengan mereka. Ayo, kalian bertiga datang ke sini. Lelaki tua kecil itu melambaikan tangannya, dan hanya dengan sepatah kata, 3 orang suci agung yang berada di Sutian tiba-tiba merasakan kilatan di depan mata mereka, dan muncul lagi, sudah di samping si kecil. Pria tua, pindahkan langit dan ubah bumi. Ketiga orang bijak itu terkejut, dan semua orang yang hadir juga terkejut. Sungguh kekuatan supernatural untuk memindahkan ruang langit dan bumi sesuka hati. Dibandingkan dengan mereka, Ye Chen jauh lebih tenang. Dia memiliki mata peri. Dapat disimpulkan bahwa basis kultivasi lelaki tua kecil itu, sarana kuasi kaisar begitu sombong. Saya tidak tahu jika yang lebih tua akan datang, yang lebih muda akan tersinggung. Ketiga orang bijak itu langsung berkecil hati, dan buru-buru memberi hormat, dan yang memberi hormat masih junior, yang mengejutkan orang-orang yang hadir lagi. Disebut senior oleh 3 orang bijak agung, lalu alam kultivasi seperti apa yang seharusnya, kaisar semu yang legendaris. Tidak. Aku tidak tahu senior akan datang, junior sangat ofensif. Orang-orang kuat dari 3 keluarga juga memberi hormat satu demi satu, bahkan orang bijak memanggil junior, apalagi mereka, terutama yang putra Dewa Taiking, hampir menangis di tempat, tubuhnya bergetar menjadi satu bagian, terasa dingin di sekujur tubuh. Apakah kamu melihat gunung besar itu? Kata lelaki tua kecil itu, dan seluruh tubuhnya melayang di udara, dengan satu tangan diletakkan di bahu petapa agung istana Taiking, dan tangan lainnya menunjuk ke gunung yang menjulang tinggi di jarak. Aku bisa melihatnya. Ketiga orang suci agung itu menyeka keringat dingin mereka. Ayo bermain di sana. Pria tua kecil itu melambaikan tangan kecilnya, dan 3 orang suci agung yang berada di sisinya pada suatu saat dikirim ke langit pada saat berikutnya, dan mereka bertiga, seperti 3 pelangi ilahi, langsung menuju gunung di kejauhan. Ia terbang dan menggambar 3 busur anggun di udara. Wow! Tidak hanya Ye Chen, tetapi semua orang yang hadir mengangkat wajah mereka, bola mata mereka berputar ke arah 3 orang bijak yang terbang keluar, dan mereka berkata dengan sikap yang sangat mendominasi. Segera, ada suara menggelegar ke arah itu, mengguncang seluruh dunia. Meski jauh, orang-orang yang hadir masih bisa melihat gambar di sana, 3 orang suci yang kuat, dengan 3 karakter besar di papan, menempel erat di dinding batu gunung. Gudong. Melihat gambar yang indah itu, semua orang mau tidak mau menelan seteguk air liur, mereka adalah 3 orang suci yang hebat. Itu sebenarnya diayunkan oleh telapak tangan seseorang, dan sangat rapi sehingga orang meragukan kehidupan. Sesaat kemudian, semua yang hadir membungkukkan tangan mereka lagi, dan memberi hormat yang besar kepada lelaki tua kecil itu, yang bisa menerbangkan 3 orang suci agung dengan satu telapak tangan. Lelaki tua kecil ini setingkat kaisar. Pria tua kecil itu mengelus kumisnya, mengambil langkah kecil, menarik Ye Chen dan menghilang ke dalam Sutian. Setelah dia pergi untuk waktu yang lama, dunia masih sangat sepi, terutama orang-orang kuat dari 3 keluarga, masing-masing berkeringat deras, tubuh mereka gemetar sampai kaku, wajah mereka sangat pucat sehingga mereka tidak bisa berbicara. Beberapa saat yang lalu, mereka hanya merasa telah berjalan melewati gerbang neraka, dan mereka sepertinya melihat dewa kematian tersenyum dan melambai kepada mereka, dan senyuman itu membuat orang merasa menyeramkan. Saya tidak tahu berapa lama sampai semua orang sadar.
Mereka jatuh ke tanah satu persatu seolah-olah telah runtuh. Banyak orang takut buang air kecil, bukan untuk menyombongkan diri kepada Anda, tetapi untuk benar-benar buang air kecil. Aku akan mengatakannya. Bocah itu sangat beruntung. Melihat sosok-sosok di seluruh lantai, Xiao Linghua dan yang lainnya sudah pergi dengan tenang, bahu-membahu, terima kasih karena tidak terburu-buru sebelumnya. Estimasi visual, surat perintah hadiah yang dikeluarkan oleh 3 keluarga untuk kita juga harus ditarik. Men San menyeringai. Aku ingin tahu tentang hubungan antara senior Zundi dan junior Brother Ye Chen. Liu Yi merenung sejenak, mungkinkah dia juga datang ke sini untuk merebut orang karena garis keturunan dari Ancient Saint Fisik? Seorang kaisar semu, bukankah dia begitu tidak jujur? Men San tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Percayalah padaku, Ye Chen baik-baik saja. Xiao Linghua menggelengkan kepalanya, kata-katanya penuh makna. Di sini, Ye Chen dipimpin oleh lelaki tua kecil itu, dan terus melintasi langit yang kosong, dan merasakan gunung dan sungai lewat di depan matanya, dan luka yang dideritanya sebelumnya juga disembuhkan oleh lelaki tua kecil itu dengan hebat. Kekuatan supranatural. Dia memandang lelaki tua kecil di sampingnya lebih dari sekali, dan mendesah dan mendecakkan lidahnya lebih dari sekali di dalam hatinya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa lelaki tua kecil dengan tinggi kurang dari 1 meter ini sebenarnya adalah kaisar semu. Ini adalah dunia yang indah, kepada siapa saya harus berpaling untuk alasan. Namun, desahan adalah desahan, lidah diklik, keraguan di hatinya belum terselesaikan, itulah mengapa lelaki tua kecil ini menyelamatkannya, dia tidak memiliki orang seperti itu dalam ingatannya, katanya dengan sangat konyol. Lihatlah lelaki tua kecil itu lagi, dia santai, duduk bersila di atas labu emas ungu, memegang labu anggur, minum anggur kecil sambil bersenandung sedikit, yang bahagia tidak tahu malu. Dia adalah Qiangzi. Ruotian Suzaku, yang sudah lama tidak berbicara di kuali yang kacau, mau tidak mau mengirimkan suara ke Ye Chen, seolah-olah dia telah melihat lelaki tua kecil itu, dan sepertinya tahu asal-usulnya. Dari pria tua kecil itu. Qiangzi. Siapa Qiangzi? Ye Chen buru-buru bertanya, tidak tahu bahwa Ruotian Suzaku tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang 7 putra Donghua? Aku belum pernah mendengarnya. Ye Chen berpikir selama 2 atau 3 detik, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya, memang dia belum pernah mendengarnya. Taixuzi, Xiao Yaozi, Wu Jizi, Tian Chenzi, Xuan Zhenzi, Yun Xiaozi, Qiangzi, ini adalah 7 putra Donghua yang terkenal di benua Xuan Huang. Ruotian Suzaku perlahan menjelaskan, dan yang di sampingmu orang tua itu adalah Qiangzi, yang peringkatnya ke-7 di antara ke-7 putra Donghua. Yang peringkat ke-7 seperti ini, betapa menakutkannya yang peringkat pertama. Ye Chen gemetar di dalam hatinya, mungkin bersaing dengan Dewa Pedang, jenis yang tidak boleh ditekan oleh Kaisar. Saluran Donghua memiliki sejarah yang sangat panjang. Menurut legenda, nenek moyangnya adalah 9 jenderal besar di bawah tahta permaisuri Donghua. Permaisuri Donghua. Ye Chen menggosok dagunya, dan mau tidak mau melirik lelaki tua kecil di depannya. Dia agak mengerti mengapa lelaki tua kecil itu menyelamatkannya. Mungkin karena permaisuri Donghua dan Di Huang kedua tubuh memiliki hubungan dengan Kaisar Huang, yang masuk akal. Ada desas-desus bahwa 9 dewa besar telah bekerja sama untuk merusak pembangkit tenaga listrik dari jalan kekaisaran. Ruotian Suzaku berbisik, sekarang tampaknya orang kuat dari jalan kekaisaran yang terluka parah pastilah Kaisar Surga Alam Iblis. Ini benar-benar rekor brilian untuk melukai Kaisar dengan parah. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Ini hampir lebih buruk darimu. Jangan bilang, itu benar. Wah, apa hubunganmu dengan Liu Dao? Ketika mereka berdua berbicara, Qiangzi, yang telah minum sedikit anggur, berbalik perlahan, dan menatap Ye Chen dengan sepasang mata redup, yang sepertinya menjadi tidak penting setelah memeriksa, Ye Chen menggesekkan jari kanannya, itu adalah cincin giok Xuancang. Liu Dao. Ye Chen mengangkat alisnya, dan kemudian mengingat mengapa Qiangzi melarikan diri ketika dia melihatnya sebelumnya. Perasaannya adalah dia menganggapnya sebagai Liu Dao, dan dia yakin bahwa Liu Dao telah mengalahkan Qiangzi dan tetap tinggal bayangan yang sangat dalam, kalau tidak Qiangzi tidak akan takut seperti itu. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Qiangzi masih menatap Ye Chen, menunggu jawaban pasti Ye Chen. Itu leluhurku. Tidak heran. Qiangzi bergumam pelan, tidak heran kalian berdua terlihat sangat mirip. Keluarga leluhur telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia, dan dia akan datang menemui saya dalam beberapa hari, dan orang tuanya memiliki temperamen yang buruk. Ye Chen menegakkan tubuh, dan punggungnya sedikit tegak, membuat Qiangzi tertegun untuk sementara, ini digunakan untuk menghalangi Qiangzi, agar Qiangzi tidak terganggu olehnya. Datang lagi.
Qiangzi gemetar, merasa tidak wajar di sekujur tubuhnya, terutama wajahnya yang tua. Sukses. Ye Chen terkekeh di dalam hatinya, diam-diam mengatakan bahwa gelar Liu Dao masih sangat berguna. Jangan bicara tentang nenek moyangmu dari 6 jalan, bicarakan tentang mata roda peri 6 jalanmu, dari mana asalnya. Qiangzi perlahan mengumpulkan pikirannya, menatap Ye Chen lagi, dan bahkan menatap mata kiri Ye Chen beberapa kali lagi. Mata peri apa? Aku tidak tahu. Omong kosong, aku bisa melihatnya, mengapa mata peri Tai Suzi ada di sini? Tai Suzi. Ye Chen tertegun, dan setelah 2 atau 3 detik, dia memandang Qiangzi dengan ragu, berani menjadi senior, apakah Tai Suzi yang kamu bicarakan disebut Jiang Taixu? Episode 1410, Jiang Taixu. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Qiangzi melirik Ye Chen, dan mengambil labu anggur besar itu lagi. Jiang Taixu senior sebenarnya adalah Tai Suzi. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, Ye Chen sedikit mengernyit, tampaknya bukan kebetulan saya melewati mata peri saya di masa lalu. Senior Jiang Taixu datang dari surga dan 10.000 alam oleh karena itu, dia pasti telah melihat Liu Dao, dan justru karena saya terlihat persis seperti Liu Dao sehingga dia mempercayakan mata roda peri kepada saya sebelum dia meninggal. Jika tidak, ada begitu banyak orang di sekte Heng Yue, mengapa mereka hanya pilih aku? Mewarisi mata roda abadi 6 jalannya. Apakah ini takdir dalam kegelapan? Ye Chen bergumam, apakah itu mata periku, mata peri Liu Dao, atau mata peri Hong Chen, semuanya adalah mata peri Jiang Taixu. Mata roda dari 6 jalan dari ruang dan waktu yang berbeda, bertemu di era yang sama, dan memiliki hubungan yang sangat diperlukan dan tak terhindarkan dengan Jiang Taixu, jadi tidak jelas. Bingung lagi, jawab pertanyaanku, mengapa Xian Lunyan Tai Suzi ada di sini bersamamu? Ketika Ye Chen bergumam, Qiangzi melangkah maju dan menendang Ye Chen bangun. Ketika saya melihat senior Taixu, dia kelelahan. Ye Chen berkata perlahan, pada saat itu, tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia memberikan mata peri kepada generasi yang lebih muda, dan itu sudah 200 tahun. Minyaknya habis dan lampunya mati. Tai Suzi sudah mati. Tubuh Qiangzi membatu, dan dia menatap Ye Chen dengan bingung. Setelah melewati mata periku, aku akan kembali diam. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengucapkan kalimat ini. Bagaimana dia bisa mati? Ekspresi Qiangzi pucat, tubuh kecilnya tidak bisa menahan gemetar, dan sulit untuk menerima berita duka. Matanya berlinang air mata dalam sekejap. Ada kerabat di antaranya, bagaimana bisakah dia tidak terluka? Belasungkawa saya untuk senior, saya. Di mana dia dimakamkan? Sebelum Ye Chen selesai berbicara, lelaki tua Qiang tiba-tiba meraih bahu Ye Chen, mata lamanya berlinang air mata dan merah, hanya menatapnya seperti itu, Susi sangat bersemangat hingga tulang bahu Ye Chen patah. Rusak ketika dia memegangnya terlalu keras. Dacu. Ye Chen menceritakan nama kampung halamannya, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Bagaimana kamu bisa lari ke gerbang All Heaven? Ye Chen mengobrol 2 kata, membuat kekuatan telapak tangan Qiangzi sedikit lebih kuat, seolah-olah dia tahu seperti apa keberadaan Dacu, dan kebanyakan orang tidak bisa masuk, termasuk dia namun, tidak bisa memasuki Dacu berarti tidak bisa bertemu dengan mayat Taixu. Belasungkawa senior. Ye Chen terhibur lagi, dan kata-katanya lebih pucat dari yang diharapkan. Dia punya kata terakhir. Orang tua Qiang akhirnya melepaskan Ye Chen, suaranya menjadi serak, nadanya sedih dan sunyi, dan sikapnya, yang sudah terlambat, langsung menua sedikit. Senior Taixu menyebut Huanger. Aku tahu bahwa yang dia pikirkan adalah Phoenix. Qiangzi tersenyum dengan perubahan. Ada juga Tiansu. Ye Chen berhenti sejenak, lalu melanjutkan, senior Taixu meminta generasi yang lebih muda untuk memperingatkan klan peri bahwa siapapun dari klan peri lain tidak boleh memasuki Tiansu jika mereka tidak mencapai tingkat kaisar. Tiansu. Qiangzi tertawa sedikit mencela diri sendiri, ekspresinya kabur, dan matanya yang tua keruh dan redup. Ye Chen membuka mulutnya, meskipun dia benar-benar ingin bertanya tentang rahasia Tiansu, tetapi akhirnya berhenti. Jiang Taixu meninggal, Qiangzi pasti dalam kesedihan, bagaimana dia tahan mengganggu, yang terbaik adalah tetap diam. Orang tua Qiang tidak berbicara lagi, hanya menuangkan minumannya dengan diam-diam, menatap Misty dengan tenang, seolah dia mengingat tahun-tahun gemilang di masa lalu, ketika mereka masih muda dan muda. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menyembunyikannya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa sakit di mata tuanya, membuatnya terlihat lebih tua. 5.000 tahun terlalu lama untuk mengaburkan ingatan akan perubahan hidup. Di tahun-tahun yang kabur, saya tidak bisa lagi melihat sosok yang tak tertandingi dari belakang.
Itu adalah Taisuzi dari Donghua dan kerabat mereka. Ye Chen diam-diam menghela nafas, dan bisa dengan jelas merasakan kesedihan dan kesedihan kuno di hati Qi Yangzi. Dia pernah bertarung berdampingan, mengubah legenda menjadi mitos, tetapi perubahan hidup dipisahkan oleh Yin dan Yang. Dengan cara ini, tidak ada yang perlu dikatakan di sepanjang jalan, dengan sungai dan sungai lewat di depan mata saya, dan kecepatan labu itu sangat cepat. Ye Chen tidak tahu kemana Qi Yangzi membawanya, tetapi dia tidak pernah bertanya, dan tetap diam sepanjang jalan. Baru pada malam hari dan bintang-bintang menggantung tinggi di langit, labu emas ungu terlihat jatuh di lembah. Lembah ini penuh dengan bambu hijau, sangat sunyi, dan awan kabur serta kabut memenuhi tempat itu seperti mimpi, seperti negeri dongeng di dunia yang keruh, tenang dan anggun, damai dan suci. Ye Chen mengikuti Qi Yangzi perlahan, dan melihat sekeliling dengan tenang. Lembah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Banyak tempat dicap dengan batasan, dan itu adalah lingkaran sihir kuno. Di kedalaman yang ditutupi oleh bambu hijau, Qi Yangzi berhenti dan memandangi hujan lebat dan kabut di depannya. Di sana, duduk bersila adalah seorang wanita berambut putih, penampilannya tiada taraf, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh awan peri, dan helai rambut putihnya juga diwarnai dengan kecemerlangan. Meskipun dia berada di tengah hujan dan kabut, dia adalah sejauh mimpi, seperti tanaman teratai salju, suci dan tanpa cacat, lebih seperti peri yang dibuang, tidak ternoda debu. Dia sepertinya tertidur lelap, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Seluruh orang memancarkan atmosfer kuno, dan jejak kecemerlangan yang tertinggal di sekitarnya juga penuh dengan perubahan, kabur dan melamun. Dengan mata peri, Ye Chen juga bisa melihat ada kekaguman di matanya yang dalam, karena dia merasakan aura seperti dewa pedang dari wanita berambut putih, dan dia juga seorang kaisar semu. Terlepas dari ini, itu adalah wajah asli wanita berambut putih. Dia bukan manusia, tapi burung phoenix. Garis keturunannya sangat kuat bahkan darah suci pun gelisah. Dia adalah binatang dewa yang satu tingkat lebih tinggi dari Suzaku. Mungkinkah dia Huanger yang dikatakan senior Taiksu? Melihat itu, Ye Chen bergumam, kalau tidak Qi Yangzi akan membawanya ke sini, jelas untuk membantu Taisu memenuhi keinginannya yang telah lama disayangi. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar, sebelum Qi Yangzi memanggil, hujan dan kabut menyelimutinya, Phoenix sepertinya merasakan aura mata abadi dari 6 jalan, dan kemudian terbangun dari tidur nyenyaknya. Pada saat berikutnya, dia melihat cahaya langit, dan sebelum dia bisa bereaksi, sosok yang luar biasa muncul di depan matanya, dia adalah Phoenix, Huanger yang disebutkan Jiang Taiksu sebelum dia meninggal. Ye Chen ingin memberi hormat, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dan dipenjara oleh kekuatan misterius. Orang yang mengikatnya secara alami adalah Phoenix. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berdiri di sana dengan linglung, menatap mata kiri Ye Chen, seolah melihat sosok kuno dari punggungnya, namanya adalah Jiang Taiksu. Gambaran itu sepertinya membeku saat ini. Setelah perubahan hidup, mereka bertemu lagi dengan cara ini. Qi Yangzi menghela nafas diam-diam di samping menonton, pertemuan semacam ini benar-benar terlalu kejam. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk rambut putihnya, dan mengguncang tubuhnya yang halus, dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dengan gemetar mengangkat tangan batu gioknya, dan menyentuh mata kiri Ye Chen, yang seperti air dan kabut yang tertinggal, terkondensasi di bawah sinar bulan Cheng Suang, mengaburkan matanya yang indah, mengaburkan penglihatannya. Phoenix menangis, untaian air mata mengalir di pipinya yang pedih, membasahi pikiran kuno. Mata Immortal of the Six Paths juga bergetar, seolah melihat orang yang ingin dilihatnya, ada juga air mata yang jatuh.